Ketegangan di kawasan Timur Tengah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa fasilitas intelijen paling rahasia milik Unit 8200 dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat serangan yang diklaim dilakukan oleh Iran. Insiden ini terjadi di wilayah pusat Israel pada dini hari waktu setempat dalam sebuah rangkaian eskalasi konflik yang disebut-sebut sebagai dampak langsung dari serangan militer sebelumnya yang dilakukan oleh Israel bersama United States ke sejumlah target strategis di dalam wilayah Iran. Menurut sumber militer regional dan laporan intelijen yang mulai beredar, ledakan besar terdengar di kompleks yang diyakini sebagai pusat operasi penyadapan dan perang siber paling vital milik Israel. Fasilitas tersebut selama ini dikenal sebagai jantung dari operasi intelijen elektronik, termasuk pengawasan komunikasi lintas negara hingga operasi rahasia tingkat tinggi yang jarang terungkap ke publik. Namun dalam hitungan menit setelah serangan terjadi, area tersebut berubah menjadi zona darurat dengan kepulan asap tebal yang terlihat hingga beberapa kilometer. Pihak Iran melalui saluran resminya menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan respons terukur namun tegas atas agresi sebelumnya yang menargetkan instalasi militer mereka. Mereka mengklaim telah menggunakan kombinasi rudal presisi tinggi dan teknologi penembus pertahanan yang dirancang khusus untuk menghancurkan target dengan perlindungan berlapis. Pernyataan tersebut juga menyebut bahwa serangan diarahkan secara spesifik ke infrastruktur intelijen, bukan area sipil. Di sisi lain, otoritas Israel belum memberikan rincian penuh terkait tingkat kerusakan, namun beberapa pejabat keamanan mengakui bahwa fasilitas yang terdampak memiliki nilai strategis sangat tinggi. Aktivitas militer di sekitar lokasi langsung ditingkatkan dengan penutupan akses dan pengerahan unit penyelamat serta tim teknis untuk menilai dampak kerusakan terhadap sistem intelijen nasional. Situasi ini semakin mempertegas bahwa konflik yang sebelumnya berada dalam bayang-bayang kini telah bergeser menjadi konfrontasi terbuka antar kekuatan besar. Keterlibatan United States dalam serangan awal ke Iran disebut-sebut menjadi pemicu utama eskalasi cepat ini. Analis militer menilai bahwa langkah tersebut membuka ruang bagi Iran untuk melakukan serangan balasan yang lebih berani dan langsung menyasar pusat kekuatan strategis lawan. Sementara itu, sejumlah pengamat menyoroti bahwa target yang dipilih Iran bukanlah sembarang fasilitas, melainkan simbol supremasi intelijen Israel selama beberapa dekade. Kalau pusat penyadapan saja bisa ditembus, itu seperti brankas bank yang tiba-tiba kebuka lebar di tengah jalan, ujar seorang analis keamanan regional. Pernyataan ini menggambarkan betapa seriusnya dampak serangan tersebut terhadap reputasi dan kemampuan intelijen Israel. Dalam perkembangan lanjutan, lalu lintas komunikasi militer di kawasan dilaporkan mengalami gangguan signifikan, memicu spekulasi bahwa sebagian sistem pengawasan mungkin lumpuh sementara. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai sejauh mana gangguan tersebut, beberapa sumber menyebut bahwa operasi intelijen Israel kini berada dalam kondisi penyesuaian darurat. Di tengah meningkatnya ketegangan, masyarakat internasional mulai menyerukan deeskalasi, meskipun hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda bahwa kedua pihak akan menahan diri. Justru situasi yang berkembang menunjukkan pola sebaliknya, di mana setiap serangan dibalas dengan intensitas yang lebih tinggi. Dan di balik semua itu, satu hal yang kini menjadi sorotan utama adalah fakta bahwa pusat intelijen paling tertutup sekalipun ternyata tidak sepenuhnya kebal. Selama ini mereka dikenal bisa menguping siapa saja, sekarang justru markasnya yang dibungkam duluan, sindir seorang pengamat keamanan, mencerminkan ironi yang kini menyelimuti konflik tersebut. Perkembangan terbaru dari lokasi serangan di wilayah pusat Israel menunjukkan bahwa dampak terhadap fasilitas milik Unit 8200 tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga merambat ke sistem operasional yang selama ini menjadi tulang punggung pengawasan elektronik negara tersebut. Sejumlah sumber keamanan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa beberapa jaringan komunikasi internal mengalami gangguan serius dalam beberapa jam setelah ledakan, memaksa dilakukannya pemutusan sementara terhadap sejumlah sistem untuk mencegah kerusakan lebih luas. Tim teknis dan unit darurat dilaporkan bekerja tanpa henti di area terdampak dengan fokus utama pada pengamanan data sensitif serta pemulihan sistem server yang diyakini menyimpan jutaan rekaman intelijen.
Beberapa laporan menyebutkan adanya upaya cepat untuk memindahkan pusat kendali ke lokasi cadangan, namun proses tersebut tidak berjalan mulus akibat kompleksitas sistem yang terintegrasi secara tinggi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sebagian data strategis mungkin tidak dapat diakses dalam waktu dekat. Di saat yang sama, aktivitas militer di sekitar kompleks meningkat drastis. Pasukan keamanan memperketat perimeter dengan lapisan pengamanan tambahan, termasuk pengawasan udara dan patroli darat bersenjata lengkap. Jalur akses utama ditutup total, sementara kendaraan militer keluar masuk dengan frekuensi tinggi, menandakan adanya mobilisasi besar-besaran untuk mengendalikan situasi. Dari sisi Iran, pernyataan lanjutan yang disampaikan melalui media resmi menegaskan bahwa operasi tersebut telah direncanakan dalam waktu lama dan memanfaatkan celah dalam sistem pertahanan lawan. Mereka mengklaim bahwa serangan tidak hanya menghantam struktur fisik, tetapi juga menyasar infrastruktur digital melalui pendekatan gabungan antara serangan kinetik dan cyber. Klaim ini, meskipun belum diverifikasi secara independen, menambah dimensi baru dalam konflik yang kini melibatkan perang teknologi tingkat tinggi. Sejumlah analis menilai bahwa jika klaim tersebut benar, maka ini merupakan salah satu serangan paling kompleks yang pernah terjadi terhadap fasilitas intelijen modern. Kombinasi antara rudal presisi dan gangguan cyber dinilai sebagai strategi yang dirancang untuk melumpuhkan kemampuan respons secara simultan, menciptakan efek domino yang sulit dikendalikan dalam waktu singkat. Sementara itu, keterlibatan United States dalam fase awal konflik kembali menjadi sorotan tajam. Beberapa pihak menilai bahwa dukungan militer terhadap operasi sebelumnya telah memperbesar resiko eskalasi yang kini terjadi. Kalau sudah main dorong-dorongan di level seperti ini, jangan kaget kalau akhirnya yang jatuh bukan cuma pion, tapi rajanya ikut goyah. Ujar seorang pengamat geopolitik menggambarkan situasi yang semakin tidak terkendali. Di dalam negeri Israel sendiri, tekanan terhadap otoritas keamanan mulai meningkat. Publik mempertanyakan bagaimana fasilitas dengan tingkat perlindungan tinggi bisa menjadi target serangan yang begitu presisi. Meskipun pemerintah berusaha meredam kepanikan dengan pernyataan bahwa situasi masih terkendali, sejumlah indikator di lapangan menunjukkan adanya tekanan signifikan terhadap sistem pertahanan dan intelijen. Gangguan yang terjadi juga disebut berdampak pada operasi pemantauan regional, termasuk aktivitas pengawasan terhadap kelompok-kelompok militan di berbagai wilayah. Hal ini berpotensi menciptakan blind spot sementara dalam sistem intelijen yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk melakukan manuver tanpa terdeteksi. Di saat yang sama, insiden ini memperlihatkan bagaimana peperangan modern tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan militer konvensional, tetapi juga pada dominasi teknologi dan informasi. Ketika salah satu elemen tersebut terganggu, dampaknya bisa meluas jauh melampaui lokasi serangan itu sendiri. Dan di tengah upaya pemulihan yang masih berlangsung, satu hal menjadi jelas. Serangan ini telah membuka celah yang selama ini dianggap hampir mustahil untuk ditembus. Selama ini mereka dikenal sebagai mata dan telinga paling tajam di kawasan, tapi sekarang justru seperti kehilangan kacamata di tengah gelap. Komentar seorang analis menutup gambaran babak kedua dari krisis yang terus berkembang ini. Situasi di kawasan pusat Israel semakin menunjukkan eskalasi yang tidak lagi bersifat lokal setelah dampak serangan terhadap fasilitas unit 8200 mulai dirasakan hingga ke jaringan koordinasi militer yang lebih luas. Dalam perkembangan yang terjadi beberapa jam setelah insiden, sejumlah laporan menyebutkan adanya penurunan drastis dalam kecepatan respons intelijen terhadap potensi ancaman di berbagai titik strategis, termasuk wilayah perbatasan dan zona operasi sensitif lainnya. Sumber militer regional mengindikasikan bahwa gangguan pada sistem pemantauan elektronik telah menciptakan kekosongan sementara dalam aliran informasi taktis. Kondisi ini memaksa unit-unit militer di lapangan untuk beroperasi dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi, tanpa dukungan penuh dari pusat komando intelijen yang biasanya menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan cepat.
Dalam situasi seperti ini, resiko kesalahan kalkulasi meningkat, terutama di tengah tensi yang sudah berada di titik kritis. Di sisi lain, Iran kembali mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa operasi tersebut hanyalah fase awal dari respons strategis mereka. Pernyataan ini memicu kekhawatiran baru di kalangan pengamat internasional yang melihat adanya potensi eskalasi lanjutan dengan skala yang lebih besar. Iran juga menyinggung bahwa mereka memiliki daftar target tambahan yang disebut sebagai elemen vital dalam struktur pertahanan lawan. Sementara itu, keterlibatan United States dalam dinamika konflik terus menjadi faktor yang memperrumit situasi. Beberapa pejabat pertahanan Amerika dilaporkan mulai meningkatkan kesiapsiagaan di pangkalan-pangkalan militer mereka di kawasan Timur Tengah sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan meluasnya konflik. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran bahwa konflik yang awalnya bersifat bilateral kini berpotensi berkembang menjadi konfrontasi multipihak. Di dalam negeri Israel, tekanan politik dan militer semakin terasa. Beberapa kalangan mulai mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan berlapis yang selama ini menjadi kebanggaan nasional. Kalau sistem secanggih itu masih bisa ditembus, mungkin yang perlu di-upgrade bukan cuma teknologinya, tapi juga rasa percaya dirinya, ujar seorang analis keamanan dengan nada sindiran tajam, mencerminkan kekecewaan yang mulai muncul di berbagai lapisan. Di lapangan, aktivitas militer terus meningkat dengan pengerahan tambahan pasukan dan sistem pertahanan udara di berbagai titik strategis. Sirene peringatan dilaporkan beberapa kali terdengar di wilayah tertentu, meskipun belum ada konfirmasi resmi terkait ancaman lanjutan dalam waktu dekat. Warga sipil di beberapa area juga mulai melakukan persiapan darurat, termasuk mencari perlindungan di tempat-tempat yang dianggap lebih aman. Lebih jauh, dampak serangan terhadap unit 8200 juga mulai dirasakan dalam ranah global. Beberapa negara yang selama ini bergantung pada kerjasama intelijen dengan Israel dilaporkan melakukan evaluasi internal terhadap keamanan data dan sistem komunikasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa efek dari insiden tersebut tidak hanya terbatas pada satu negara, tetapi berpotensi mempengaruhi jaringan intelijen internasional secara keseluruhan. Para pengamat menilai bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan contoh nyata dari perubahan paradigma perang modern, di mana serangan terhadap pusat data dan sistem informasi bisa memiliki dampak yang setara, bahkan lebih besar, dibandingkan serangan terhadap target fisik. Ketika aliran informasi terganggu, maka kemampuan untuk merespons ancaman secara efektif juga ikut melemah. Dan di tengah meningkatnya ketidakpastian ini, satu pertanyaan besar mulai muncul. Sejauh mana kerusakan yang sebenarnya terjadi, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem yang terdampak? Hingga kini belum ada jawaban pasti, namun yang jelas, insiden ini telah meninggalkan dampak yang tidak bisa dianggap sepele. Selama ini mereka dikenal sebagai pemain catur yang selalu beberapa langkah di depan, tapi kali ini justru terlihat seperti sedang mencari papan caturnya sendiri, ungkap seorang analis menutup babak ketiga dari rangkaian peristiwa yang terus bergerak menuju arah yang semakin sulit diprediksi.